Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosaria Marina, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan, timbulnya pajak terhutang, jenis-jenis pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, ada dasar-dasar perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang keberadaannya terhutang oleh orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa. Unsur-unsur pajak. Yang pertama, iuran atau pungutan. Iuran perspektif wajib pajak. Pungutan berefektif pemerintah untuk melaksanakan pajak. Yang kedua, dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang. Pajak diatur oleh undang-undang negara. Terkait jenis tarif dan tata cara perpajakan, pajak dapat dipaksakan. Pemerintah fiskus diberi wewenang untuk menegarakan kepatuhan pajak termasuk penyitaan harta. Tidak ada balas jasa langsung. Pajak digunakan untuk membangun dan fasilitas umum. Manfaat pajak dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat. Dasar-dasar perpajakan, jenis pungutan lainnya. Satu, retribusi. Iuran kepada pemerintah daerah dengan balas jasa langsung. Contoh baik masuk objek wisata. Yang kedua, sumbangan. Iuran sukarela untuk kelompok tertentu. Contohnya bantuan korban bencana. Yang ketiga, biaya pungutan atas kegiatan lalu lintas barang atau kegiatan lain. Contohnya biaya masuk dan biaya keluar. Cukai, pungutan atas barang tertentu tanpa imbalan langsung. Contohnya cukai tembakau. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, menurut golongannya, pajak langsung, pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, ada pajak tidak langsung, pajak yang dibebankan kepada pihak ketiga atau konsumen. Contoh pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut sifatnya, pajak subjektif memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh pajak penghasilan atau PPh. Pajak objektif berdasarkan objek atau peristiwa tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan, PBB atau PPN. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutan, pajak negara pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk keperluan nasional, untuk PPN, PBB, PPN, BM. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah dasar, provinsi, kabupaten, atau kota untuk keperluan daerah. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, provinsi, pajak berklaim, pajak hotel. Yang kedua, timbulnya pajak terutang. Timbulnya utang pajak dapat didasarkan pada dua kondisi, yakni menurut buku hukum pajak karya Erli Suwandi, sejatinya untuk utang pajak timbul apakah disebabkan oleh undang-undang perpajakan ataukah dikarenakan tindakan pejabat pajak. Kondisi formali, karena kondisi diterbitkannya surat ketetapan pajak SKP oleh Fiskus. Kondisi material karena kondisi tertentu seperti berikut. Perbuatan-perbuatan misal melakukan impor barang. Keadaan-keadaan misalnya memiliki harta
bergerak dan harta tidak bergerak. Peristiwa misalnya mendapat hadiah undian. Dengan demikian secara umum utang pajak yang ditanggung WP disebabkan beberapa hal seperti yang pertama hasil pemeriksaan pajak, yang kedua keterlambatan pembayaran, yang ketiga kesalahan perhitungan pajak, yang keempat sanksi administrasi pajak. Timbulnya pajak terutang. Utang pajak berdampak pada diterbitnya surat tagihan pajak ST. Hal ini sebagaimana diatur dalam PK PMK nomor 189 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Oleh karena itu, setiap PP tentunya harus memahami ada dampak yang akan diterimanya apabila tidak melunasi utang pajak. Di proses penagihan pajak oleh DJP kepada wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak sebagai berikut. DJP kirim surat dasar penagihan pajak, mengirim surat tegur jika wajib pajak tidak ajukan angsuran dapat penundaan dan atau tidak melunasinya sehingga jatuh tempo. Yang ketiga, diterbitkan surat paksa jika surat teguran sudah lewat dari 21 hari. Kemudian jurusita juga akan mengumumkan di media massa pencegahan dan penyanderaan jika utang pajak belum juga dilunasi. Surat perintah melaksanakan penyitaan SPMB diterbitkan setelah surat paksa lewat dari 2 kali 24 jam. Selain itu, penyanderaan akan dilakukan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan berikutnya. Yang ketujuh, ada DJP yang akan melakukan lelang apabila sudah melewati 14 hari sejak tanggal penyitaan. Timbulnya pajak sesuai pasal 4 dan 140 PMK 61 sampai 2023, utang pajak dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, melunasi wajib pajak WP dapat menyelesaikan utang pajak dengan cara melunasinya sekaligus sesuai jumlah yang tertera pada surat tagihan pajak. Kedua, menggangsur. Berikutnya, WP dapat membayar utang pajak dengan cara dicicil atau mengangsur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangsuran. Yang ketiga, menunda pembayaran. Pilihan lainnya, WP dapat melakukan penundaan pembayaran, menentukan pembayaran pajak, mengajukan keberadaan dan pandang. Selain itu, WP juga dapat mengajukan permohonan kepada dan banding atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan DJP. Yang kelima, meninjau kembali dengan gugatan. WP juga dapat diajukan peninjauan kembali dan gugatan kepada pengadilan pajak terkait dalumat penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Yang ketiga, ada jenis-jenis pajak penghasilan. Fungsi pajak atau anggaran pajak sebagai sumber pemerintahan negara untuk membiayai usaha, memaksimalkan penerimaan, melakukan ekspor dan internasional. Ada tarif pajak di Indonesia, tarifnya tarif tetap, ada tarif proporsional atau sebanding, tarif profesi atau meningkat, tarif degresi atau menurun. Dan yang keempat ada pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak bumi dan bangunan merupakan
pungutan yang harus dibayar atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Pajak tersebut dikenakan atas tanah dan bangunan yang didemikian sebagai hak dan manfaat yang diterima dari kepribadian tersebut. Contohnya objek pajak bumi dan bangunan atau PBB yaitu objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan, sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan atau tambang. Objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan kolam renang dan jalan tol. Pajak bumi dan bangunan. Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Adi memiliki tanah 100 meter persegi dengan harga pasar 2 juta serta bangunan 50 meter persegi dengan harga 1 juta. Sementara itu, NJOPTKP adalah 6 juta. Bagaimana perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB atas tanah dan bangunan tersebut? Penyelesaian dan perhitungan PBB. Nilai tanahnya 100 meter persegi dikali 2 juta sama dengan 200 juta. Nilai bangunan 50 meter persegi dikali 1 juta sama dengan 50 juta. NJOP-nya 200 juta ditambah 50 juta sama dengan 250 juta. NJKP sama dengan NJOP dikurang NJOPTKP sama dengan 250 juta kurang 6 juta sama dengan 244 juta. Maka untuk menghitung pajak bumi dan bangunan memakai rumus PBB sama dengan 0,5% dikali tarif kali NJKP. PBB sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 244 juta. PBB sama dengan 244 juta. Jadi itulah hasilnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.